Allah tanya kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda li Adam, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api, api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah, hitam, jelek, busuk, bau. Aku mulia. Sombong mengeluarkan orang dari surga. Jadi kalau ada tetangga ibu, kawan ibu, jamaah yang sombong, berarti dia, bukan saya yang ngomong ya, tolong iblis jangan tersinggung ya. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Kira-kira di antara jamaah ini yang memungkinkan untuk sombong, yang tempatnya paling tinggi, yang tempatnya paling cantik, yang tempatnya paling mulia, yang kira-kira yang paling sombong ini siapa? Aku tahu apa yang ada dalam hatinya, tapi karena orang sigi menjaga hati, dia diam aja. Padahal dalam mulutnya sombong. Saya selalu berdoa kepada Allah. Mungkin amal ceramahku sudah habis karena aku sombong. Dibawa masuk naik mobil, pintu ditutup, kacanya dirapatkan, jamaah mengetuk, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Kenapa Ustaz nggak buka? Takut tangannya kena, kakinya dilindas mobil. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad yang dimuliakan, Abdul Somad yang disambut dengan hadrah, Abdul Somad yang didudukkan di tempat yang mulia, Abdul Somad yang disambut dengan solawat, Abdul Somad yang berdiri di tempat yang tinggi dengan bunga-bunga mekar mewangi. Tapi ada saudaraku yang duduk di bawah, yang tidak ada alasnya, di atas rumput yang basah. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Diaminkan mereka. Ya Allah, jaga juga lah hati saya. Apa salahnya kalian pura-pura diam tadi? Oke, kalau gitu kita ulang lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, memang susah ya kalau ngomong di depan orang jujur. Gak bisa direkayasa. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Amin. Jamaah ini semuanya sudah mendoakan supaya Ustadz Somad hatinya bersih dari hasad, bersih dari takbur. Yang paling merasa sombong adalah Ustadz Somad. Ketika kumpul semua jamaah, siapa yang dipersilakan jadi imam? Abdul Somad dipersilakan ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Sombong, merasa suara lebih hebat. Ketika disuruh khutbah Jumat, jamaah dimanapun berada, Palestina, sombong, suara menggelegar. Lihatlah pujian-pujian jamaah yang ada di Instagram, yang ada di YouTube. Masya Allah, ustadznya tawaduk sekali, ustadznya rendah hati. Saya kalau sudah membaca itu, ya Allah, jangan-jangan amalku ini sudah habis semua. Dihabiskan oleh viewers, follower, subscriber. Tapi aku yakin dan percaya, aku masuk surga bukan karena pahala ceramahku, aku masuk surga bukan karena tahajudku, aku masuk surga bukan karena pahalaku jadi imam, tapi karena ada doa dari jamaah yang tulus ikhlas di sigi saat mereka munajat di tengah malam. Ya Allah, masukkan Ustaz Abdul Somad ke dalam surga. Ibu mau mendoakan saya? Bapak mau mendoakan saya? Adik-adik mau mendoakan saya? Doanya cuma satu, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Tidak ada artinya ibadah banyak kalau tidak mati husnul khatimah. Itulah keinginan orang beriman keluar dari dunia ini dalam keadaan lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Orang kalau hatinya bersih mudah talqin la ilaha illallah. Tapi kalau hatinya kotor, la ilaha illallah.
Nggak mau. La ilaha illallah. Nggak mau. Diambil daun kelor mau dipukul, nggak mati. Akhirnya pas tengah malam mati. Ditanya sama temannya, kau siram pakai apa? Kupukul pakai batang kelor. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, tinggal satu kalimat, la ilaha illallah, mati dalam keadaan husnul khotimah. Oh, betapa indahnya kematian yang diidamkan orang beriman, karena hati yang bersih. Yang pertama penyakitnya hasad, yang kedua penyakitnya takbur, sombong. Kalau ketemu orang, tangan dalam kantong, majah ke atas. Apa kabar jamaah semua? Sehat. Udah tahu pesek ke atas, hujan gerimis semua itu. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Harta tinggal, nggak dibawa mati. Kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Pejabat? Mati. Polisi? Mati. Tentara? Mati. Ustadz? Aduh, capek juga kita ceramah dengan orang yang nggak jaga hatinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Meninggal bapak jam 8 malam. Meninggal jam 8? Jenazahnya di tempat tidur di kamar atau di ruang tamu? Ibu mau dia tidur di kamar? Meninggal jam 8 malam, digelar kasur di ruang tamu, keluar dari kamar, diletakkan di ruang tamu. Istrinya masuk kamar, meluk bantal guling. Besok pagi pas tamu datang baru, temannya nanya, kau kenapa nangis? Tadi malam kau ngorok di kamar. Sekarang kenapa kau nangis? Warisannya dikit. Ternyata dia nangis karena kamera kawan nyala. Pencitraan semata. Begitu diantar ke liang lahat, ke liang kubur, saat suami masuk ke dalam, nangis. Semua ustadz-ustadz yang ada di itu menahan. Jangan bu ya, jangan. Aku mau masuk ke dalam. Jangan bu ya, jangan. Biarkan. Saya setiap menghadiri pemakaman jenazah, kalau ada perempuan yang mau masuk ke dalam, nggak pernah saya tahan, saya ngeliat aja. Apa betul dia mau masuk ke dalam? Udahlah bu, akhiri aja sandiwara ini. Ada yang mau masuk ke dalam? Lihat pak, betapa jujurnya mereka. Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Betul? Yang disombongkan ini apa? Keluar dari lubang najis, masuk ke dalam lubang tanah, dimakan cacing. Seminggu meninggal, biji mata copot keluar. Sebulan meninggal, usus mulai membengkak. Ulat-ulat berkeluaran. Cacing dari jarak 1 kilometer mengejar lubang jenazah. Apa kata cacing? Brownies, 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 brownies. Cacing tidak punya mata, cacing tidak punya telinga, cacing tidak punya kaki, cacing tidak punya kulit, tidak bisa hidup di atas tanah karena takut cahaya matahari. Tapi cacing hidup di dalam tanah, hidungnya paling tajam. Kata Imam Al-Jahiz, dia bisa menghilu bau 1 kilometer. Wow. Hai kalian yang selalu menyiksa cacing. Sedang menunggu pesawat, ada doorpass umroh. Ternyata kita ada doorpass umroh. Ustadz jangan lama-lama karena pesawat sudah menunggu. Oke, kita selesaikan dalam 3. Yang pertama penyakit hasad, yang kedua penyakit takbur, yang ketiga penyakit nifak. Orangnya namanya munafik. Lain di bibir, lain di hati.